Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang lab 3.1 Bridge Concept dan Setting. Jadi di sini kita akan bisa melihat bahwa materi sebelumnya kita udah ngebahas tentang DHCP server, maka di lab 3 ini kita akan membahas tentang bridge. Apa sih itu bridge gitu? Nah, di sini indikatornya adalah siswa mampu mengetahui konsep bridge. Siswa mampu menggunakan interface yang digunakan dalam bridge. Siswa mampu memonitoring bridge. Jadi topologi sederhananya nanti seperti ini, bisa kita rubah. Jadi kalau misalnya DHCP server kemarin, setiap interface itu satu network ID, satu IP dengan network yang berbeda. Misalnya di sini 1.1, di sini 2.1. Artinya beda RT yang berbeda gitu. Nah, di konsep bridge ini kita gabungkan. Jadi nanti ada dua interface ini, Ether 1 sama Ether 2 itu kita gabung, dijadikan satu network. Jadi konsepnya itu adalah hampir sama dengan switch ya. Bridge pada mikrotik, ini dasar teorinya. Bridge pada mikrotik merupakan suatu teknik untuk menggabungkan. Jadi menggabungkan interface, menggabungkan beberapa port Ethernet yang terdapat pada router menjadi satu segmen. Jadi ini satu segmen namanya. Ini 1.1, 1.2. Jadi bisa ngeping dari PC1 ke PC2 dengan interface yang berbeda gitu. Interface-nya kan ETH1 sama ETH2. Dalam teknik bridging, setiap jaringan yang berbeda di lokasi memiliki alamat jaringan yang sama atau satu segmen bisa terkoneksi, seperti halnya pada jaringan lokal. Secara sederhana, bridge itu dikatakan memiliki fungsi yang sama dengan perangkat switch, yaitu menghubungkan satu segmen dalam jaringan yang sama. Jadi satu segmen dalam jaringan yang sama. Jadi sebelumnya itu satu interface, satu network. Nah, sekarang kita gabungkan dua interface, itu bisa menjadi satu network. Jadi menggabungkan beberapa Ethernet ya, port Ethernet. Konsep bridge-nya itu menggabungkan dua atau lebih interface yang bertipe Ethernet atau sejenisnya seolah berada dalam satu segmen network. Jadi dalam satu jaringan gitu. Bridge ini juga bisa berjalan pada wireless. Bridge juga bisa berjalan pada layer data link atau layer 2. Interface bridge adalah interface virtual di mana kita dapat membuat sebanyak yang kita inginkan. Tahap membuat bridge adalah membuat bridge baru dan menambahkan interface fisik ke dalam port bridge. Jika kita membuat interface bridge tanpa menambah interface fisik, maka bridge tersebut dianggap sebagai interface loopback. Kelemahan dari bridge adalah sulit mengatur traffic broadcast, misalnya akibat virus dan sebagainya. Jadi ketika ada permasalahan satu segmen akan membuat masalah di segmen yang lain karena dia satu network ya. Peningkatan beban traffic, sulit untuk membuat file over, sulit untuk melihat kualitas link pada setiap segmen. Ini kelemahannya. Jenis-jenis interface yang bisa di bridge adalah satu Ethernet, kemudian VLAN, wireless, VoIP, PPTP dan sebagainya. Wireless juga bisa di bridge. Yang tidak bisa adalah mode station. Jadi AP-nya bisa di bridge. Station bridge adalah fitur mikrotik sejak versi 5 memungkinkan untuk di bridge. Oke, versi 5 ke atas. Kita tidak harus memasang IP address pada sebuah bridge. Jika kita menonaktifkan bridge, pada IP address yang terpasang pada bridge akan menjadi invalid. Ini kita lihat konsepnya ya. Caranya adalah di interface di sini di bawah wireless ada bridge. Bridge-nya itu kita tambahkan dulu namanya bridge 1, bridge 2 dan sebagainya.
Kemudian nanti secara otomatis akan muncul nama bridge di interface-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan port mana aja yang kita jadikan bridge, misalnya Ether 1, kemudian di bridge ke bridge 1, Ether 2 di bridge ke bridge 1, Ether 2 ke bridge 1. Nah, hasil portnya itu adalah di sini ada Ether 1 sama Ether 2. Ini kayak jembatan simbolnya. Dia interface-nya itu sudah digabungkan nih antara Ether 1 sama Ether 2. Kita verifikasi ini 1.1, kemudian kita bridge PC1 berkomunikasi ke 1.2. Dan di sini monitoring bridge-nya dapat dilihat pada menu host, simbolnya adalah L yang kepanjangannya lokal. Nah, ini di host kemudian ada huruf L, yang dapat diambil kesimpulan bahwa memiliki fungsi yang sama dengan perangkat switch. Nah, untuk melihat MAC address host yang terkoneksi dengan bridge, menunggu sekitar 30 detik. Oke, kita akan coba labkan. Oke, ini kita akan membuat topologi yang baru. Yang pertama kita ambil routernya. Oke, sorry. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan nama kita untuk router bridge-nya. Kemudian ikonnya bisa kita rubah juga. Coba pakai yang ini. Oke, kemudian secondary-nya kita pilih Winbox, Ethernet-nya kita kasih 5. Oke, kita save ini. Kemudian networknya kita kasih ISP. Oke, kita kasih ISP. Di sini aja. Oke, kemudian hostnya kita kasih 2. Oke, PC desktop. Oke, kita kasih ini. Kemudian kita simpan. Ini PC1 sama PC2. Ini kita rename ganti PC1. Save. Oke, ini PC1. Ini PC2. Oke. Kemudian kita hubungkan kembali ke PC1, kemudian kita hubungkan lagi ke PC2. Oke, networknya ini nanti kita kasih sesuai dengan absen ya, kalian absennya berapa menyesuaikan. Oke, kemudian kita start. Oke, kita kasih note dulu. Konsep bridge. Oke, kita bold, kemudian
kita kasih lucida, kita kasih merah. Oke, ini kita kasih judulnya. Kemudian nama yang menulis kita akan tuliskan oke. Kemudian kita underline, kita kasih warnanya biru. Oke. Kemudian kita coba run. Oke, ini saya geser dulu ke sini. Oke. Langkah pertama adalah kita setting nama bridge-nya. Kita login sebagai admin, kemudian passwordnya kosongin, kemudian no. Ctrl C, Ctrl L. System identity, set name, router 1, kasih nama. Oke. Kemudian kita coba cek IP address-nya. Udah dapat dari internet, dari ISP sini. Ke sini kita coba ping 88. Oke, Ctrl C. Langkah pertama yang harus kita tambahkan adalah interface bridge-nya. Interface bridge print, kita cek dulu, ini masih kosong. Kemudian kita tambahkan interface bridge add name bridge 1. Jadi kita kasih nama dulu bridge 1, interface bridge. Langkah selanjutnya kita cek statusnya itu adalah running, langsung running. Jadi status pertama ketika kita ngebuat bridge adalah statusnya langsung running dengan MAC address sekian. Langkah kedua kita akan pertama buat dulu namanya. Langkah kedua adalah interface mana yang mau kita jadiin bridge, yang mau kita gabungkan gitu. Di sini dapat dilihat ETH2 sama ETH3. Perintahnya adalah interface bridge port add name add bridge. Nah, tambahkan bridge-nya bridge 1. Kemudian interface-nya ether 2. Karena yang mau kita jadiin di sini, mau kita gabungkan ether 2 sama ether 3. Kemudian kita enter. Kemudian hal yang sama kita lakukan ke ether 3. Oke. Kalau kita verifikasi interface breadboard print. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa yang namanya itu adalah bridge 1. Yang digabungkan itu adalah ether 2 sama ether 3. Langkah yang ketiga adalah kita set IP address-nya. IP address, add address. Kalau misalnya kita cek di sini IP address print, di sini belum ada IP address yang menghubungkan antara PC 1 sama PC 2. Dan kita pakai interface-nya interface bridge. Kalau kita lihat di sini interface print, maka di sini dapat dilihat bahwa RS dia. Jadi ketika kita udah jadi bridge itu, nah di sini router 2 ether 2 sama ether 3 berubah statusnya menjadi running slab. Ini running, ini slab. Ketika statusnya itu bridge. Dan di sini juga ada penambahan bridge 1.
untuk Ether 2 sama Ether 3. Jadi secara otomatis di sini akan bertambah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan IP address. Add address. Saya ngasih di sini IP 10.10.1/24. Interface-nya jangan kita pilih yang Ether 2 atau 3, kita pilihnya yang bridge 1. Oke. Ketika kita cek nanti IP address frame, kita verifikasi, maka interface-nya yang di sini adalah bridge 1. Jadi Ether 2 sama Ether 3 ini kita gabungkan, namanya itu bridge 1. Oke, namanya bridge 1. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba setting IP address di PC 1. Jadi konsepnya seperti itu. IP 10.10.10.2/24 lewat gateway 10.10.10.1. Jadi bisa ditulis gateway atau bisa langsung seperti ini. Oke. Kemudian kita coba ping ke dari PC 1 ke router 1 sini. Ke ETH2 kan 10.10.1. Ping ke gateway-nya 10.10.1. Oke. Replay statusnya dari PC 1 ke sini. Yang PC 2 kita akan setting dulu IP address-nya. Oke. IP 10.10.10.3/24 lewat gateway 10.10.10.1. Oke. Kemudian kita coba ping ke 10.10.10.1. Oke, replay. Nah, kita coba ngelihat bahwa benar nggak ketika ini udah di bridge digabungkan, bisa nggak PC 2 ngeping ke PC 1. Kita coba ping ke 10.10.10.1. Dan alhamdulillah hasilnya itu adalah replay. Jadi konsep dari bridge itu adalah menggabungkan dua interface menjadi satu. Oke. Itu contoh berdasarkan berbasis GUI, graphic user interface. Kita akan coba tambahkan menggunakan basis GUI. Kalau yang tadi CLI, sekarang kita coba menggunakan basisnya GUI. Oke, kita pakai 2, kita save. Oke, ini saya akan ganti menjadi, oke lah, nggak apa-apa, PC 4 sama PC 5. Oke, kemudian ini kita masukkan. Oke, kemudian kita start. Oke, yang ini kita kasih catatan, yang di bridge ini bridge 1. Oke, kita bold, kemudian kita kasih warna hijau. Oke, ini bridge 1. Yang 4 sama 5 kita jadiin 2. Saya geser. Ini bridge 2. Oke. Oke, kemudian IP address-nya tadi, di sini aja. IP-nya sama dengan 10.10.10.0/24. Kemudian di bridge 1. Ya. Ini kita kasih bridge 2.
IP-nya 20.20.20.0 size 24, itu kita kasih bridge 2. Oke. Oke. Ya. Ini bridge 2. Ini kita kasih oke, ini bridge 1, ini bridge 2. Kemudian kita akan setting di sini di routernya. Oh, basisnya GUI ya, basisnya GUI. Kita akan coba cek tadi IP addressnya berapa, dia dapat IP address print 8143. Kita copy. Oke. Di sini langkah pertama kita akan membuat bridge tapi basisnya GUI, graphic user interface. Ini bridge. Nah, di sini akan kita tambahkan namanya adalah bridge 2. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian portnya kita tambahkan yang interface nya itu adalah 23, berarti 4 ke bridge 2. Kita apply oke. Kemudian kita tambahkan lagi Ether 5 ke bridge 2. Oke. Nah, di sini Ether 2 sama 3 itu bridge 1. Ether 2 sama Ether 3 bridge 1, ini benar. Ether 4 sama Ether 5 bridge 2. Ether 4 sama Ether 5 itu bridge 2. Oke. Itu angka pertama tadi kita tambahkan namanya dulu, yang kedua portnya, yang ketiga adalah IP addressnya. IP address kita kasih di sini 20.1/24. Interface-nya kita pilih bridge 2. Kita apply oke. Nah, di sini udah ada bridge 2. Nah, selanjutnya kita akan uji di PC 4 sama PC 5. Oke. Kita setting IP 20.20.2/24 lewat gateway 20.20.20.1. Oke. Kita coba ping ke 20.20.1. Oke, replay. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke PC 5. IP 20.20.20.3/24 lewat gateway 20.20.20.1. Oke. Kemudian kita coba ping ke 20.20.20.1. Oke, replay. Sekarang kita akan coba ngeceknya di routernya bahwa statusnya itu kalau basis GUI interface-nya itu adalah di sini. Nah, di sini Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, dan statusnya adalah
running slab. Kemudian interface-nya di sini akan bertambah secara otomatis bridge 1 sama bridge 2. Oke, itu cara penggunaan dari konsep interface bridge di Mikrotik ini. Oke, jadi kita udah tambahkan yang ini tadi basisnya CLI, yang ini basisnya GUI. Jadi antara Ether 4 sama Ether 5 itu IP-nya 20 di bridge, dan PC 1 sama PC 2, Ether 2 atau Ether 3 ini menjadi bridge 1. Oke, mungkin itu konsep brief yang untuk pertama sekali kita buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atau bisa juga bahan referensi adalah ini dari Citra Web, perbedaan bridge dan switch. Kalau mode switch dia dulu ada chipnya itu menggunakan sebuah chip, menggunakan switch chip, tapi di sini dia bedanya adalah kalau modenya switch dia CPU loadnya menggunakan teknik switching, dan CPU-nya ini di sini dia tidak berjalan karena menggunakan proses switching di hardware. Nah, ini terlihat CPU loadnya 0% karena proses switching terjadi di level hardware pada switch chip, sehingga tidak membebani prosesor, jadi dia enggak berjalan. Tapi kalau modenya bridge dia bisa berjalan, dan di sini CPU loadnya adalah 40%. Dari hasil di atas kita bisa melihat lewat traffic CPU loadnya menjadi 40%. Hal ini karena mode bridge adalah prosesnya itu di CPU. Jadi antara switch dan mode chip yang ada di Mikrotik itu dia cara kerjanya adalah dilihat dari CPU-nya. Ini bisa referensi untuk bacaan perbedaan bridge dan switch, dan bisa dijelaskan di sini. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.